Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Sebatas berapa ini? Halaman kali. Hah? Halaman kali. Enggak, nomor hadis. Awal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. 14. Atani atin min indi rabbi. Atani telah datang atin, seseorang min indi rabbi, seorang muslim malaikat dari sisi Tuhanku azza wa jalla. Faqala lalu berkata, iya, man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyara hasanatin. Man shalla barang siapa bersolawat alaika atasmu min ummatika dari umatmu, sholatan dengan satu sholawat, maka Allah menulis lahu baginya dia dengan sholawat itu asyara hasanatin 10 kebaikan. Wa maha dan menghapus anhu darinya asyara sayyiatin 10 keburukan. Wa rafa'alahu dan mengangkat baginya asyara darajatin 10 derajat. Wa radda alaihi mislaha dan mengembalikan atau menjawab atasnya yang semisalnya, artinya 10 kali. Jadi keutamaan baca selawat itu 1 kali, maka Allah menulis 10 kebaikan, menghapus 10 kesalahan, kemudian mengangkat 10 derajat dan membalas 10 kali. Kalau salatnya 10 kali, maka ya 100 kali. Kalau salatnya 100 kali, maka 1000 kali. Jadi orang baca sholawat itu ringan, tapi balasan dari Allah itu besar. Dan sholawat adalah doa yang pasti dikabulkan. Kalau doa yang lain, orang doa minta sehat, kadang tambah sakit. Orang doa minta kaya, kadang tambah miskin. Tapi kalau sholawat itu mesti dikabulkan. Lalu kalau ada orang minta sehat dikasih sakit, kenapa? Yaitu rahasianya Allah. Entah karena apa, mungkin untuk membersihkan dosanya atau untuk apa. Hadis ke-15. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka. Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Atuhibbu apa kamu suka? Ayyalina qalbuk, ayyalina menjadi lembut, lunak qalbuka hati. Wa tudrika dan kamu bisa mencapai hajatmu. Kalau ingin hati jadi lembut, hajat tercapai, 1, irhamil yatim, kasihi anak yatim. Dikasih, disayangi. Siapa anak yatim? Mereka yang tidak punya bapak sementara usianya belum baligh, masih anak-anak. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kalau udah 15 tahun, 16 tahun bukan anak yatim. 16 tahun anak yatim. Wa masah ra'sahu, usap kepalanya. Usapan kasih sayang. Wat'imhu min ta'amika, beri makan dia dari makananmu, artinya makannya yang sejenis dengan makanan kita. Kita makannya sate, kasih dia sate. Kita makannya berasnya rojo lele, kasih rojo lele. Kita makannya daging ayam, kasih daging ayam. Yang sama dengan yang kita makan, senilai dengan yang kita makan. Niscaya iyalin qalbuka wa tudrika hajataka. Hati menjadi lunak, hajat terpenuhi. Punya hajat apa? Cari anak yatim, dikasihi.
kasih makan, kasih uang. Makan atau uang, awek makan. Kalau anak yatim itu kasih uang itu kan dia belum tasawuf sebenarnya. Nanti malah gue tuku mercon, tuku sing ndak. Kasih matangnya aja lah, jangan kasih uang kalau anak kecil sebenarnya. Orang sekarang itu suka ngasih anak uang. Ya, kalau anak kecil ndak baik sebenarnya. Kasih bentuk yang bermanfaat. Anak kecil kasih uang, dia itu belum tasarruf sebenarnya anak kecil itu. Anak usia 2 tahun pegang uang sebenarnya kurang baik. Ya semua itu ada masanya lah. Kapan anak pegang uang, kapan anak pegang gadget, kapan anak pegang motor, sebenarnya ada masanya masing-masing. Jangan mendahului masanya. Tapi ya namanya orang sekarang, sing penting seneng loh, repotnya sebenarnya seneng. Ke-16. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Mau di pasar, di rumah, di sekolah, di kampus, di masjid, takwa. Karena kadang orang itu takwa nek masjid, keluar dari masjid hilang takwanya. Padahal jarang ke masjid, maka jarang bertakwa. Wa tabi'is sayyi'ata, dan ikutkanlah perbuatan buruk al-hasanata dengan perbuatan baik. Artinya manusia itu kan tidak pernah lepas dari berbuat buruk. Selama masih jadi manusia itu kita itu tidak bisa lepas dari buruk itu. Ya, dihindari tetap kelakon. Ya gimana? Ya kalau kita tidak berbuat buruk, nanti suatu ghafar Allah kasih siapa? Pengampun Allah kasih siapa? Tapi yo buruk, sayi'ah iki yo perwan, sayi'ah iki kesalahan sing cilik-cilik. Bukan zina, mencuri, merampok, bukan. Menyembah patung, bukan. Sayi'ah itu mungkin kita tidak sengaja lihat aurat orang, lihat rambut wanita, lihat dengar orang menggunjing. Nah, itu sayi'ah. Karena Quran hadis itu kalau menyatakan dosa itu dengan istilah macam-macam. Syirik itu syirik ya kayaan itu. Nyembah patung dan sebagainya itu syirik, itu paling gede. Ada yang dzunub. Dosa-dosa, mencuri, merampok. Nah, saya ya cilik-cilikan. Itu diikuti dengan kebaikan supaya apa tamuha menutup menghapusnya. Kebuset. Tadi mungkin tidak sengaja lewat ada lihat wanita cantik. Hatinya senang. Tutup dengan sedekah. Tadi tidak sengaja ngunjing orang. Tutup dengan apa? Sangat apik lah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Manusia itu siapa? Ya siapa namanya masih manusia ya manusia. Kalau dikatakan manusia maka ini tidak ada batasan Islam tidak Islam. Dengan orang non muslim pun baik, apalagi dengan orang muslim. Dengan yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tetap baik, apalagi sama Islamnya. Wajib baik. Hadis ke-17. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Wala tahqiranna, janganlah kamu sekali-kali menghina minal ma'rufi, daripada kebaikan syai'an sedikit pun. Jangan menghina kebaikan, baik kebaikan yang bisa kita lakukan maupun kebaikan yang dilakukan orang pada kita. Kita bisa sedekah meskipun 1000 lakukan.
Kita sempat baca Quran meskipun hanya 3 ayat kerjakan. Kecil-kecil. Karena kita kalau mikir khatam sehari dan sebagainya berat, ya udahlah. Mungkin mau kuliah baca Quran sehalaman. Nanti pulang kuliah sehalaman. Habis subuh sehalaman. Pokoknya itu nanti numpuk banyak kok. Karena kita itu tidak tahu mati kapan. Kalau terakhir kita baik kan baik. Orang mau kuliah misalnya baca Quran sehalaman. Pas kuliah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan, meninggal dunia. Amal terakhirnya baca Quran. Kerjakan kebaikan meskipun kecil. Jangan pernah remehkan. Karena yang kecil itu kadang-kala justru yang kita ikhlas. Lu bangun masjid Kubai saka perak. Mungkin malah riak. Lu haji 15 kali. Mungkin malah pamer. Mungkin loh, aku enggak mengatakan mungkin loh. Tapi ketika orang itu bisa memberi makan orang, memberi uang 2.000, enggak sempat pamer dia, mingrong ya kok. Itu yang perlu dilateni itu. Kecil. Kasihan ada orang miskin minta-minta kasih 2.000. Walau an tufraga min talbika fi ina'il mustasqi. Meskipun engkau kosongkan embermu daripada ina'il mustasqi, besananya orang yang minta air. Artinya kosongkan embermu yo kamu ngasih air gitu kan. Meskipun hanya ngasih air putih. Air putih itu kan kadang-kala orang enggak menilai tidak ada apa-apanya. Berarti itu ngasih air minum itu pahalanya besar. Wa antal ka akhaka wa wajhuka ilahi mumbasit. Wa antal dan engkau bertemu akhaka dengan saudaramu. Wajhuka dan wajahmu ilahi padanya itu mumbasit, ramah. Meskipun hanya senyum itu orang remeh. Tapi bikin orang senang. Wa iyyaka dan jangan sampai engkau isbalal izari menjulurkan sarung. Fa inna isbalal izari minal makhilah. Karena sesungguhnya menjulurkan sarung itu termasuk makhilah, kesombongan. Wala yuhibbuha Allah, wala yuhibbuha dan tidaklah mencintainya. Mencintai kesombongan Allah tidak suka kesombongan. Orang Arab jahiliyah dulu itu kalau mau menyombongkan biasanya menyombongkan pakaian laki-laki pakainya sampai menyentuh lantai. Banyak orang Arab jahiliyah, ya pembesar Kisra, pembesar mana-mana itu dulu sombong itu dengan pakaian menyentuh lantai. Nah itu tidak boleh. Pertanyaannya bagaimana kalau orang pakainya menyentuh lantai atau di bawah kaki tapi tidak sombong? Nah kalau tidak sombong tidak apa-apa. Ilat kesombongan. Kenapa kok menyentuh lantai? Itu kedodoran untuk diketok. Cuma juga ada masalah. Kalau kena najis nanti sholatnya tidak sah. Maka ya dipotong. Jangan sampai kang serah lemah. Ya sing apik ya batasnya mata kaki lah. Allah itu tidak suka orang yang sombong karena kesombongan itu hak Allah. Manusia itu tidak berhak sombong sedikit pun. Atas dasar apapun tidak berhak. Atas dasar kekayaannya tidak. Allah bisa menghapuskan kekayaannya. Atas dasar jabatannya Allah bisa melepaskan jabatannya. Atas dasar apa? Manusia sombong. Wong dia cuma diciptakan dari tetes air mani. Mahin diciptakan dari air yang hina. Tidak ada hak
bagi manusia untuk sombong. Wa ini mru'un syatamaka. Wa ini mru'un, dan jika ada orang syatamaka yang mencelamu atau syatamaka yang miswi, mengumpatmu. Wa ayaraka, dan jelek-jelekkan kamu. Bi amrin laisa fika, bi amrin dengan sesuatu laisa fika yang tidak ada padamu. Fala tu'ayyiru, jangan kau jelek-jelekkan dia. Bi amrin huwa fi, dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Ketika kamu dikatakan pelit sementara kamu tidak pelit. Ketika kamu dikatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, oh dasar pezina, tidak kamu tidak lakukan. Fala tu'ayyiru bi amrin huwa fi, jangan kau balas dia dengan sesuatu yang ada pada dia. Meskipun benar dia itu orangnya pemarah, oh dasar pemarah, tidak boleh. Wada'hu, biarkan dia. Yakunu wabaluhu alaih, maka bencananya, akibatnya apa yang dia kerjakan itu akan ada padanya. Wa ajruhu laka, dan pahalanya untukmu. Kalau ada mencela kita, meskipun sesuatu tidak ada pada diri kita, kita dikatakan bajingan padahal kita bukan bajingan, kita dikatakan asu padahal kita bukan asu, jangan dibalas meskipun itu ada pada dia. Oh dasar bandit, meskipun dia bandit, jangan dibalas. Ta'hu yakunu babalu alaih, biarkan dia, nanti akibat omongannya itu ada pada dia. Karena manusia itu kan dihukum berdasarkan omongannya. Sebenarnya nanti dia dapat akibatnya dan kita dapat pahalanya. Orang itu kan satu tidak ngerti, dua tidak sabar hati. Masalahnya gitu. Kenapa orang dimarah atau dicela itu balas mencela? Satu, karena dia itu tidak mengerti bahwasanya kalau dia mau bersabar, diem saja, celaan itu nanti akan kembali ke dia dan kita dapat pahalanya. Yang kedua, tidak sabar, gemes, maka ya jadi orang yang sabar. Wala tasubanna ahadan, jangan kau mencela siapapun. Supaya jangan dicela, meskipun dia orang yang tercela. Karena apa? Kalau kita mencela orang baik, maka kita telah memfitnahnya. Kalau kita mencela orang buruk, maka kita kurang kerjaan. Dah tahu buruk masih dikatakan buruk, yes benar. Hadis ke-18. Ittaqullaha wa'dilu bainal auladikum. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum. Wa'dilu, dan berbuatlah adil, baina auladikum, di antara anak-anak. Orang punya anak tidak cuma satu. Kadang kala ada yang mirip dengan watak dia, kadang kala ada yang tidak mirip dengan watak dia. Kadang kala ada yang mirip dengan wajah dia, kadang kala ada yang tidak mirip dengan wajah dia. Tapi bagaimanapun juga dia wajib berbuat adil. Tak boleh membedakan satu anak dengan anak yang lainnya. Tidak boleh. Harus adil. Karena apa? Karena jika tidak adil, maka akan terjadi kecemburuan antar anak. Kalau anak cemburu nanti silaturahmi putus. Mereka akan saling bermusuhan. Allah memang memberikan potensi yang berbeda-beda pada anak. Anak 5 ya macam 5. Sifatnya ya beda-beda, warnanya ya beda-beda, bentuk tubuhnya juga beda-beda. Nah, Avanza itu bikin mobil sama. Yang hitam-hitamnya kayak gitu, yang labu-labunya kayak gitu, yang krem-kremnya kayak gitu, yang silver-silvernya kayak gitu, merah-merahnya kayak gitu.
Kalau manusia bapak ibunya sama, anaknya beda-beda. Satu coklat, satu kuning, satu gendut, satu kurus, satu rambutnya lurus, satu rambutnya ikal. Sifatnya juga sama, beda-beda. Ada yang diem, ada yang cerewet, ada yang mulut manis, ada yang ketus, macam-macam. Tapi suruh adil. Potensinya beda-beda. Ada yang pintarnya bahasa, kalau suruh hitung-hitungan tidak bisa. Ada yang pintarnya hitung-hitungan, kalau ngomong misalnya bahasa Jawa, Jawa kasar, bahasa Inggris gagal, bahasa Arab tidak bisa. Ada yang pintarnya gambar, apapun digambar jadi gambar. Ada yang pintarnya seni, macam-macam. Itu potensi yang Allah berikan. Karena tidak ada orang diberi kesempurnaan. Tidak ada. Kalau misalnya kita lihat misalnya Gus Bah, pinter ini, pinter itu belum tentu pinter kiroah. Kiroah dengan lagu yang bagus belum tentu. Nah, ada orang pinter ngaji dia itu. Ngaji gimana? Ngaji kiroah. Tapi gak hafal Quran, gak paham maknanya. Ada yang hafal Quran, tapi gak iso kiroah dan gak ngerti maknanya juga ada. Ada yang ngerti maknanya tapi gak hafal, gak iso kiroah. Leo memang Allah kasih itu berbeda-beda. Si A hafal Quran 30 juz. Itu suaranya jelek. Enggak iso qiraah dan enggak ngerti maknanya. Si B qiraahnya bagus tapi hafalannya lemah. Enggak ngerti maknanya. Si C suaranya jelek, hafalannya jelek tapi paham maknanya. Loh, masing-masing kasih kelebihan dan kekurangan ya Allah. Enggak perlu sombong, semua cuma anugerah dari Allah. Tidak perlu membanggakan satu di atas yang lain, karena bisa jadi anak yang dibanggakan itu justru yang mengecewakan. Anak bangga mengecewakan. Anak yang dianaktirikan justru itu yang besok merawat orang tua. Ada orang tua anaknya 5, yang 4 itu di luar negeri, kuliahnya luar negeri, beasiswa, dapat kerjaan mapan di luar negeri. Yang anak kelima cuma SMA saja tidak favorit, tidak kuliah. Tiap ketemu orang yang dibanggakan 4 anak, yang 1 disia-siakan. Sekarang anak bangga ke sekolah ming swasta, ora pinter. Tapi ketika orang tua sakit, anak yang di luar negeri, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Australia itu tidak pernah nengok. Yang merawat justru anak yang di rumah yang dulu disia-siakan. Ini bisa saja. Maka berbuat adil pada anak. Ayat ke-19. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah firasat orang beriman, karena orang beriman itu melihat dengan nur Allah, melihat dengan cahaya Allah. Orang beriman itu diberi pandangan yang tajam. Contoh, satu ketika ada orang datang, dia ketika datang pada Utsman bin Affan itu habis melihat wanita cantik, senang. Lalu Utsman mengatakan, "Ja'a rajulun wa fi 'ainihi atharu minaz zina." Datang seorang laki-laki, di kedua matanya ada asar, ada bekas-bekas zina. Padahal Utsman tidak tahu, tidak dikasih tidak lihat. Tapi Allah kasih dengan nur mata hatinya melihat. Orang kaget, lalu tanya pada Utsman, "Awahyun ba'da Rasulullah ya khalifah?" Apa ada wahyu setelah Rasulullah wafat wahai khalifah? La, tidak ada. Hanya saja setiap orang maksiat maka mata itu jadi keruh. Nah, dan itu yang tahu hanya orang yang seperti Utsman, meripati budak. Maka orang itu habis maksiat itu kelihatan sebenarnya. Kalau orang sidik paningal bisa melihat dengan hatinya itu. Oh, ini koruptor. Kiai itu banyak kiai yang ngerokok itu kenapa?
Enggak, ngerokoknya makruh. Ngerokok kan makruh. Karena kalau dia tidak ngerokok, maka mata batinnya itu melihat tamunya itu, oh iki koruptor, oh iki pembohong, oh iki pezina, ini ngerti. Maka merokok untuk menutup mata batin tadi. Ya sudah masuk kandhane, Pak Yai, merokok itu kan ya ngerti. Karena demikian itu maka ulama besar kayak Habib Lutfi, kayak guru saya ini merokok. Hadis ke-20. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ittaqi, takutlah pada da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Takutlah pada doanya orang terzalimi. Artinya jangan sampai engkau berbuat zalim. Karena apa? Karena ketika orang itu kau zalimi, lalu dia mendoakan kamu, maka doanya mustajab. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Fa inna, maka sesungguhnya doanya orang terzalim itu laisa bainaha, tidak ada antara doa itu wa bainallahi dan Allah hijab, ada tirainya. Artinya mustajab. Bahkan meskipun yang terzalimi itu kafir, kita zalim pada orang kafir, dia berdoa, Allah dengarkan doanya, kita yang sengsara. Apalagi yang dizalimi orang mukmin, apalagi yang dizalimi kerabat dekat, apalagi dizalimi orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita dizalimi, apalagi oleh orang dekat kita, doakan dia yang terbaik. Karena doa itu pas mujarab. Orang kan sering tidak sabar. Maka orang-orang dahulu itu ketika anaknya nakal, itu mereka doakan yang paling baik, sehingga anaknya hebat. Maka banyak gus-gus itu kan, maaf saja, gus nakal, kok gede ini dari kiai ya karena orang tuanya tidak lepas doakan terus soalnya. Ittaqil maharima, takut abadan nasi. Ittaqi, takutlah al maharima, perkara-perkara haram. Takun niscaya engkau menjadi abadan nasi, orang yang paling ibadah, paling maulo, paling ahli ibadah di antara manusia. Bukan banyaknya sholat, banyaknya puasa, tapi menjauhi yang haram-haram. Karena banyak orang itu ya sholat ya puasa, tapi yang haram masih diterjang. Yang korupsi ya sholat ya puasa ya. Maka jauhi yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Wardo, dan ridholah bima dengan apa yang qasama membagi Allah laka untuk takun, maka kamu jadi aghnan nas, orang yang paling kaya. Ridho apa yang Allah berikan pada kita. Diberi banyak ridho, diberi sedikit ridho. Jangan pernah iri dengan orang lain, karena hakikatnya orang iri dengan orang lain itu dia tidak ridho dengan pembagian Allah. Rezeki itu Allah bagi berdasarkan
rahmatnya, bukan berdasarkan usaha manusia. Rezeki itu Allah bagi berdasarkan rahmatnya, bukan berdasarkan paras wajahnya. Maka ada orang kerja keras dan orang nyantai, uangnya banyak yang nyantai. YouTuber kan nyantai, duitnya akeh. Saya kerja keras, duitnya sithik. Tapi ingat, semua ada balasannya. YouTuber uangnya banyak untuk apa? Untuk diuji oleh Allah. Untuk apa? Kalau untuk sedekah, kalau untuk infak, ya pahalanya banyak. Tapi rata-rata gue seneng-seneng lah. Gonta ganti mobil, tidak ada apa-apanya. Sementara yang kerja keras tadi, setiap peluh yang menetes dapat pahala. Orang kerja keras rezekinya pas-pasan, hanya untuk menyekolahkan anak, hanya untuk mondokkan anaknya, hanya untuk ibadah saja. Tidak sempat untuk medok orang duit gue medok, tidak punya uang untuk melacur, tidak punya uang untuk berjudi, tidak punya uang untuk beli minuman keras. Sehingga apa? Yang sedikit tadi berkah. Sementara yang maaf saja, yang dapat rezeki banyak gampang, mau itu ya sering kurang berkah. Tidak masuk panti asuhan. Sekali masuk panti asuhan dipamerkan. Lah, sudah. Nah, rezeki itu tergantung pada qismah atau pembagian dari Allah. Pinter durung karan sugih. Banyak teman-teman yang dulu sekolahnya tidak naik itu malah jadi orang kaya. Wa ahsin ila jarika takun mukminan. Wa ahsin dan berbuat baiklah pada jarika tetanggamu. Takun mukminan niscaya kau orang beriman. Siapa tetangga? Orang yang hidupnya di sekitar kita. 40 kanan, 40 kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu tetangga. Semua wajib dibaikin. Jangan buruk pada tetangga. Meskipun tetangga itu tidak baik pada kita. Nah, kita hidup di sosial masyarakat itu ada yang suka dan ada yang suka. Ada yang baik dan ada yang tidak baik, itu sudah biasa. Selama kita hidup di dunia, ada orang baik dan ada orang tidak baik. Orang baik dan orang tidak baik berpisah ketika di akhirat. Di dunia ngumpul. RT ini podo, sa RT. Sekolah podo, sa sekolahan. Kantornya podo, sa kantor, itu biasa. Cuk kaget. Tapi akhirat udah beda kelas. Wa ahibban linnasi ma tuhibbu li nafsika takul musliman. Wa ahibban dan sukailah linnasi untuk orang lain. Ma apa yang tuhibbu kamu suka li nafsika untuk dirimu sendiri. Takul musliman maka kau jadi orang yang muslim. Kalau kamu suka rezeki lancar, maka sukalah orang lain rezekinya suka lancar. Kalau kamu suka selamat, maka sukalah orang lain selamat. Kalau kamu suka bahagia, maka sukalah orang lain bahagia. Itulah muslim. Kalau ada orang muslim kok seneng orang lain sengsara, sengsara lihat orang lain senang, itu maka dia dipertanyakan keislamannya bermasalah. Jadi muslim itu lihat sesama muslim bahagia, dia melihat pun ikut bahagia. Lihat rumah besar, ada tulisannya Allah Muhammad, melok senang. Lihat rumah besar, mobil bagus, ada tulisannya Sallallahu Alaihi Muhammad, ikut senang. Ngono, so iri. Wala tuksiris dohik, wala tuksiri dohik, wala tuksir jangan banyak-banyak dohik tertawa. Tertawa boleh, cuman jangan banyak. Kalau tidak tertawa ya cemberut nanti. Nah, penting tertawa, tapi ada kadarnya. Maka berguru itu boleh,
Al-mizah fil kalam kal-milhi fil ta'am. Bergurau dalam omongan kayak garam dalam makanan. Kalau tidak ada gurau maka hambar. Tapi banyak gurau bermasalah nanti. Bisa nyakitin orang, nyinggung orang. Jangan banyak tertawa. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalba. Fa inna kathrata dhahik, karena banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Orang banyak tertawa, nanti hatinya mati. Maka ketawalah ketika ketemu orang, tapi jangan mentertawakan orang. Beda ya. Dan menangislah ketika sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sok dibalik. Dewi guyang-guyu, petok uang ketok khusuk nangis masalah. Petok uang ya mesem guyu. Nah begitu sendiri munajat pada Allah nangis. Sok nangis nek delok wong kan mujahadah delok wong kan nangis. Nah, kalau dia sendirian, hadisnya itu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah itu. Setannya baru julun ya tukullah khalian. Orang yang ingat Allah sendirian, fafadat ainahu, lalu menetes air matanya. Bukan yang ingat Allah di depan orang banyak, tapi sendirian sampai nangis. Nah itu. Itulah orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasnya. Hadis kedua-dua. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa shollu khamsakum, salatlah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa sumu syahrakum, puasalah bulan Ramadan. Wa atu zakat amwalikum, bayarkan zakat hartamu. Thayyibatan biha anfusakum, dengannya dirimu menjadi lega, baik, lego. Jadi orang kalau sholat, puasa, membayar zakat, nanti dadanya akan lapang. Tapi kalau berat sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, dadanya sempit. Orang nanti kayak gitu akan dipenuhi masalah. Wa ti'udha amrikum, dan taatlah pada dha amrikum, yang memiliki urusan kemarin pemerintah. Pemerintah itu bukan untuk dilawan. Dikritik oke, tapi dilawan jangan. Karena seburuk-buruknya pemerintah masih lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sendiri kali. Kalau negara tidak ada pemerintahan, maka hukum yang adalah hukum rimba. Yang menang akan makan yang kalah. Yang besar akan menyikat yang kecil. Yang kuat akan memangsa yang lemah. Tapi karena masih ada pemerintahan, ya mikir-mikir. Ya ada sih, tidak ada yang sempurna. Ya kasus-kasus ada, tapi kan tidak semuanya. Kalau sampai tidak ada pemerintahan, ya bahaya sekali. Ya suruh taat pemerintah. Ya pemerintah ada kekurangannya banyak, diganti tetap kekurangannya banyak. Manusia rasa sempurna. Nah, ganti siapa? Sekarang mau ganti Prabowo, mau ganti Sandiaga Uno, mau ganti Anies Baswedan, mau ganti Ganjar Pranowo, mau ganti Puan Maharani, mau ganti Muhammad MD, mau ganti siapa? Tetap pasti ada kurangnya, ya pastilah. Tidak mungkin tidak. Karena memang kekurangan itu sifat manusia. Lalu gimana? Yang ada kita perbaiki. Kalau nanti masanya berakhir juga kita pilih yang lebih baik. Kalau pemerintah chaos tidak ngeramu masalah. Irak itu setelah tumbangnya Saddam Hussein ya tetap bermasalah sampai hari ini. Libya bermasalah sampai hari ini. Tadkhulul jannata rabbikum,
niscaya kau akan masuk surga Tuhan. Hadis ke-33. Ittaqu ta'watal mazlum. Takutlah doa orang yang terzalimi. Sama dengan tadi. Bedanya terusannya. Fa innaha tuhmalu al ghamami. Fa inna maka sesungguhnya doa orang terzalimi itu tuhmalu dibawa al ghamami di atas awan. Yaqulu bersabda Allah. Berfirman Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan kebesaranku, la ansurannaka, pasti kamu akan aku tolong. Ada lam namanya lam taukid, ada nun namanya nun taukid. Ketika ada lam dan nun taukid, maka itu penguat, sangat kuat, pasti kamu aku tolong. Walau ba'dahin, meskipun setelah masa yang lama, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, tapi Allah pasti menolong. Tidak langsung. Kalau langsung tidak ada orang berbuat zalim. Hari ini langsung dihukum, hari ini langsung dihukum, tidak ada yang zalim. Tidak langsung, sudah lama. Terakhir hari ini, ittaqu dzulma, takutlah berbuat zalim. Fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kezaliman hari kiamat, kegelapan hari kiamat. Di hari kiamat kita masuk hari itu, kalau gelap di rumah kita saja yang kita apal, kalau gelap kita nabrak, apalagi dari akhirat. Maka ittaqul zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Wa taqusuha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Taklah pelit. Fa inna suha, maka suh itu ahlaka man kana qablakum, membinasakan orang sebelum kamu. Orang pelit itu membinasakan dunia akhirat. Suh itu gini. Kalau bukhel itu kalau orang tidak mau membantu orang, iman. Mas jilih duite ora oleh. Mas njaluk ora oleh, nang bakhil. Kalau suh lebih dari itu, untuk dirinya pun iman. Untuk istrinya iman, untuk anaknya iman itu suh. Awake loro ndak berobat, iman duwe. Anak loro gak diperiksa nih, iman duwe. Bojone arep mati dijarne, iman duwe. Ini suh. Wis mbahane medhit iki. Nah ini, kalau orang melewat kayak gini, celaka dia. Orang-orang dulu itu binasa karena suh tadi. Untuk diri sendiri saja dia tidak rela berpulang hartanya, apalagi untuk orang lain. Wa hamalahum, dan mereka ala ansafaku dima'ahum, untuk menumpahkan darah mereka. Artinya perang. Pelit itu bikin perang. Ono nyolong enong pelit. Wa tahalum harimahum, dan menghalalkan apa yang haram di antara mereka. Gara-gara pelit itu ada orang pelit ya tetanggane gelem nyolong. Wis ben jaluk apik-apik ora oleh kok colong wae. Nah itu gara-gara pelit. Maka takutlah daripada watak pelit.
Ini mencelakakan kan orang-orang dulu. Kalau Nabi mengatakan mencelakakan orang-orang dulu, membinasakan orang dulu, kalau diikuti orang sekarang juga membinasakan orang sekarang gitu loh. Jangan kemudian kira wong biyen saiki ora ndak. Tetap berlaku dulu sampai sekarang sampai besok hari penghabisan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.